kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok saya Septimus Pita Reguler, rekan saya ini Lisa Sitorus, selanjutnya Elga Kristina Nazara dan Nabila Rosiana. Jadi di sini kami akan mengambil judul tinjauan kriminologis terhadap pembegalan di Kota Tanjung Pinang dan menerbitkan di Jurnal Humaniora Universitas Abulia Tama. Nah, di dalam jurnal ini adapun yang menjadi fokus and scope dari Jurnal Humaniora ini yaitu terdiri dari bidang sosial, budaya, ekonomi, hukum, humaniora, dan kebijakan publik. Jadi untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Nabila Rosiana. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, saya Nabila Rosiana. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang dijelaskan di dalam jurnal kami. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang di dalamnya mengatur setiap tingkah laku warga negara agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari fenomena kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana kriminalitas merupakan permasalahan yang terus dihadapi manusia sepanjang masa. Tindak pidana terjadi atas dorongan hawa nafsu dalam berbuat dan tidak menggunakan akal, sehingga terjadinya kejahatan. Terjadinya tindak kriminal ini dipicu dari adanya berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, moral agama, kondisi lingkungan, dan yang paling berpengaruh ialah ekonomi. Pembegalan saat ini menjadi suatu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Fenomena ini semakin luas di berbagai wilayah Indonesia, menyebabkan banyak korban mengalami cedera, bahkan kehilangan nyawa. Tindakan kejahatan ini seolah tidak dapat dihentikan. Teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Berdasarkan dengan latar belakang yang saya jelaskan, maka di sini kami mengkaji permasalahan dengan judul tinjauan kriminologis terhadap pembegalan di Kota Tanjung Pinang. Terima kasih. Saya Elga Kristina Nazara. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan dalam jurnal ini ialah metode penelitian hukum empiris yang kebenarannya didasarkan di dalam masyarakat dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini mengumpulkan data dari peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat yang kemudian menjadi fokus analisis dalam penelitian ini dengan mengambil fakta yang ditangani oleh Polresta Tanjung Pinang terkait dengan kasus pembegalan yang kerap terjadi di Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan bentuk pendekatan secara aktif yang melibatkan penelitian mengumpulkan dan menggunakan data-data empiris dengan berbagai cara dan metode secara langsung sesuai yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif mampu membagikan deskriptif secara detail dan analisis mengenai kualitas atau isi dari suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini membuat pendekatan kualitatif mampu menggambarkan suatu kejadian dalam kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya. Sekian dari penjelasan saya tentang metode penelitian. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lisa Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan pembahasan dari jurnal yang kami tulis. Adapun hal yang dibahas dalam jurnal kami pertama merupakan pengertian kriminologi. Kriminologi yang dimana merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek kejahatan, baik dari segi penyebabnya maupun respon terhadapnya. Hal ini mencangkup analisis perilaku kriminal, faktor-faktor sosial dan psikologis, atau faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku kejahatan. Adapun pembahasan yang kedua yang kami bahas merupakan pengertian kejahatan begal. Konsep kejahatan begal sendiri menjelaskan tentang si pelaku yang disebut sebagai penjahat yang bersumber dari perilaku manusia. Kejahatan begal dapat diartikan merupakan tindakan pencurian yang disertai dengan
kekerasan. Kekerasan dapat berupa ancaman, luka hingga dapat menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun pembahasan ketiga yang dijelaskan dalam jurnal kami merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembegalan. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor kesempatan, yang ketiga ada faktor lingkungan, yang keempat ada faktor sosial, yang kelima ada faktor psikologis, yang keenam ada faktor kesadaran hukum. Di mana faktor-faktor ini dijelaskan secara rinci di dalam jurnal yang telah kami tulis. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah tindakan pembegalan. Yang keempat merupakan upaya penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana pembegalan oleh Polres Tanjung Pinang berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Kepolisian membahas mengenai memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercantum di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Adapun aparat kepolisian yang melakukan terhadap kegiatan pembegalan dilakukan dengan cara investigasi atau analisis data awal oleh penyidik yang merupakan penyelidikan lapangan atau penyelidikan yang dilakukan untuk melakukan peringatan kepada para pelaku yang melakukan tindakan pembegalan. Yang kedua itu merupakan penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan operasi di daerah yang rawan terhadap tindakan pembegalan. Yang ketiga merupakan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi dan penerangan kepada masyarakat mengenai peningkatan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan pembegalan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Tanjung Pinang yaitu upaya preventif dengan melakukan pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan 4 kegiatan pokok antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Yang kedua itu melakukan pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambungan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan begal yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Sekianlah pembahasan yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Adapun yang menjadi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Yeni Lisa Sitorus itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari tinjauan kriminologis terhadap pembegalan di Kota Tanjung Pinang ini, dapat kita simpulkan bahwa pembegalan ini merupakan suatu tindak pidana dengan melakukan kekerasan dan menimbulkan sebuah aksi kejahatan. Jadi, adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polresta yaitu yang pertama adalah upaya preventif yang dimana upaya preventif ini berupa pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan 4 kegiatan pokok antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Selanjutnya pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambungan, anjing sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat akan hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan. Selanjutnya yaitu pencegahan berupa represif, yaitu yang ini dilakukan oleh pihak kepolisian berkewajiban untuk menyidik perkara tindak pidana tersebut dengan menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penghukuman terhadap yang melakukan pembegalan tersebut. Jadi sekianlah yang dapat kami sampaikan mengenai tinjauan kriminologis terhadap pembegalan di Kota Tanjung Pinang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.